Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anakku yang menyaksikan di waktu-waktu tersebut ya. Berjumpa dengan Pak Tommy. Sekarang kalian sudah kelas 9. Move on lah dari kelas 8 dulu. Kita ukir kenangan-kenangan indah di kelas 9. Baik, lebih serius lagi dalam pembelajaran di kelas 9 ini. Bersama Pak Tommy kita akan belajar matematika nggih. Tapi untuk pertemuan yang pertama ini lebih baik kita sosialisasi dulu KKM, KI, KD, dan rencana penilaian selama kita mengikuti pembelajaran matematika. Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar nanti diberi kemudahan dan diberi kelancaran. Dengan mengucap basmalah, mari kita mulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, siswa-siswi kelas 9, kita mulai saja untuk sosialisasi kali ini. Silahkan disimak dengan baik. Untuk kali ini yang pertama akan Pak Tommy sampaikan yakni mengenai ini ya, ada KKM, kemudian KI, KD-nya. Untuk yang pertama, mata pelajaran matematika kelas 9, KKM-nya adalah 65. Jadi untuk KKM-nya usahakan dapat nilai lebih lah, jangan hanya 65 toh ya, kalian anak-anak cerdas semua kok. Kemudian untuk KI atau kompetensi inti itu ada 4, sama-sama sudah kalian tahu juga. Kemudian untuk kompetensi dasar itu dibedakan menjadi 2. Apa saja kompetensi dasarnya itu? Yakni ada KD pengetahuan dan ada KD keterampilan, atau kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Masing-masing nanti ada 5 kompetensi itu ya. Di pengetahuan ada 5, kemudian keterampilan juga ada 5. Selanjutnya dari masing-masing KD tadi akan Pak Tommy jabarkan yakni kompetensi inti. Tidak perlu Pak Tommy bacakan semuanya. Intinya untuk KI pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Artinya kalian belum Allah gitu loh. Jadi menghargai ciptaan Allah seperti itu gitu ya. Kemudian yang KI2 itu sama saja belum minanas, jadi saling menghargai dengan sesama manusia, kemudian dengan lingkungan, dengan kehidupan di sekitar gitu nggih. Nah, untuk KI3 ini yang penting, KI3 itu terkait dengan konsep pengetahuan kalian. Jadi memahami pengetahuan, di situ ada pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Matematika tentu menerapkan ketiganya ini nanti. Jadi untuk konsep pengetahuan ini nanti yang nilainya dari pengetahuan kalian. Itu nggih. Ini KI3. Kemudian KI4 itu kaitannya dengan keterampilan kalian. Jadi kalian terampil dalam mengerjakan soal-soal, menerapkan rumus-rumus, menemukan pemecahan masalah. Itu masuk ke KI3 dan KI4, yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konflik. Nanti bisa kalian baca sendiri gitu ya. Ini tentang penjabaran KI-nya atau kompetensi inti. Baik, sambil menunggu slide-nya muncul. Nah, selanjutnya ini adalah kompetensi dasar pengetahuan. Tadi kan ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Kalian dalam pembelajaran matematika akan ada 5 kompetensi dasar. Yang pertama KD 3.1. Nah, poinnya apa saja? Itu menjelaskan operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, bentuk bilangan berpangkat dan bentuk akar nanti seperti apa? Kita belajar bareng Mas Guru atau bareng Pak Tommy gitu ya. Oke, Pak Tommy sering disebut Mas Guru ya. Oke, KI2. Oh, KI2. Maaf, KD2 ya. KD 3.2 yaitu menjelaskan persamaan kuadrat. Nah, ini nanti agak berpikir ya lebih tinggi gitulah. Karena ini materi yang sebelumnya ada di SMA, tapi karena kurikulum 2013 ini masuk materi SMP gitu ya. Tapi nanti bareng Mas Guru semua jadi juga. Oke, kita lanjut ke KD yang ketiga, yaitu menjelaskan fungsi kuadrat. Kalau yang kedua itu persamaan kuadrat, nanti ada fungsi kuadrat. Nah, ini tidak kalah hacknya, tingkat kesulitannya dengan yang KD 3.2 karena ini juga materi SMA. Tapi karena kurikulum 2013, tentunya kalian juga harus siap di SMP. Artinya kan kalian dianggap sudah cerdas gitu toh. Nah, selanjutnya KD 3.4 itu menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Jadi nanti penyajian dalam bentuk grafik, tabel seperti itu akan dibahas di KD ke
3.4 atau yang keempat. Kemudian KD yang kelima apa? 3.5 tentang transformasi geometri. Ada refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, itu mungkin kalau kalian sekarang masih mengawang-awang, nanti bareng Pak Tommy kita akan belajar semua ini. Itu ya, jadi mau diikuti dengan sebaik-baiknya. Karena kalian udah tahu KD-KD-nya, mulai dari sekarang kalian boleh search lah di internet seperti apa materinya, bolehlah cari di buku-buku pendamping. Itu ya, ini tentang kompetensi dasar pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya, kompetensi dasar keterampilan. Keterampilan itu adalah penerapan masalah kehidupan sehari-harinya. Jadi dari operasi bilang berpangkat tadi, ini yang sudah penerapan ke dalam kehidupan sehari-hari atau keterampilan kalian dalam menyelesaikan masalah yang kontekstual dengan kehidupan kalian, seperti itu. Kemudian yang KD 4.2 berarti apa? Kaitannya dengan persamaan kuadrat tadi. Urut terus, ini saling berdampingan. Jadi pasangannya KD 3.1 dengan 4.1 seperti itu. Kemudian kompetensi dasar 4.3-nya apa? Ya, kaitannya dengan fungsi kuadrat. Nah, kemudian yang 4.4 menyajikan dengan atau menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nah, tentunya yang terakhir KD 4.5 yaitu menyelesaikan masalah transformasi geometri. Nah, itu apa toh Pak transformasi geometri? Besok bareng Mas Guru kita akan belajar. Oke, itu ya. Oke, KD keterampilan sudah. Kita lanjut ke apa ini? Kita simak ya slide berikutnya sambil nunggu. Ini kok agak lama ini. Nah, ini yang tidak kalah penting yang harus kalian taati. Kalau kalian ini dapat nilai bagus di atas KKM, nilai kalian bagus besok kalau lulus nilainya memuaskan. Atau ini ngomongnya cepet ya kayak kereta ya. Harap dimaklumi ya, biasa maklumi seperti itu. Oke, rancangan penilaian. Rancangan penilaiannya Pak Tommy ini ada 5 hal pokok. Yang paling nilainya tinggi itu ulangan harian, jadi ikuti dengan baik. Ini karena jadikan nilai yang pertama ini ulangan harian deh. Kemudian tugas-tugas. Itu dalam pembelajaran nanti ada tugas-tugas. Tugasnya setiap hari Pak? Ya enggak. Tapi kan ada tugas nanti untuk mengetahui kemampuan kalian menyerap materi yang sudah diajarkan. Enggak setiap hari ada tugas. Enjoy it. Oke, yang ketiga ada kuis harian. Nah, ini yang sering di kuis harian setiap pertemuan biasanya Pak Tommy sering mengadakan kuis. Jadi cepat-cepatan, siapa yang cepat mengerjakan itu yang nilainya paling bagus. Oke. Jadi kalian yang cepat ya, faster ya, biar to be a champion, jadi yang terbaik di kelasnya masing-masing. Kalau bisa seangkatan ya syukur seangkatan gitu. Oke, selanjutnya adalah keaktifan selama pembelajaran. Jadi kalian harus aktif. Karena ini masih daring, jadi di WA atau di pembelajaran apapun kalian harus aktif. Aktif bertanya, aktif menjawab, gitu ya. Jadi kalau atau membuka pelajaran, yo kalian jawab salamnya, gitu yo. Masa didiemin? Kan nggak enak kalau didiemin, gitu ya. Oke, ini keaktifan selama pembelajaran. Jadi kalian harus aktif. Kemudian sikap selama pembelajaran. Ini harus sopan, gitu nggih. Pak Tommy lihat juga dari nilai sikap kalian. Jadi kalau pembelajaran ya jangan cuma chat P apa? Pak Tommy sudah bisa baca kali P itu huruf P. Nggak tahu maksudnya, nggak bakalan Pak Tommy balas kalau cuma P. Jawab yang sopan. Jadi kalau syukur-syukur gini ya, misal bertanya itu sebutkan nama, kemudian kelas apa, nomor presensi berapa. Pak Tommy langsung solid. Good. Nah, jadi usahakan yang sopan. Sikapnya dalam pembelajaran. Bicarakan hal-hal yang terkait pembelajaran saja, bercanda boleh, tapi jangan kelewat batas. Oke student, paham gak? Lanjut ke slide berikutnya. Nah, materi pokoknya. Jadi dari KD tadi ada materi pokok-pokok di sini. Yang pertama itu adalah perpangkatan dan bentuk akar. Kemudian yang kedua materi pokoknya adalah terkait persamaan kuadrat. Yang ketiga fungsi kuadrat, dan yang keempat adalah transformasi geometri. Jadi sebenarnya materi pokoknya cuma ada 4. Karena kalian sudah tahu materi pokoknya, mulai dari sekarang bolehlah kalian googling, search di YouTube banyak, di Mbah Google itu banyak sekali materi-materi ini. Nah, besok kalau kalian mengalami kesulitan, kita belajar bersama gitu ya. Pak Tommy jelaskan biar tambah paham. Oke, santai aja kita. Yang penting kalian masuk semua nih dulu ya. Lanjut, apa ini ya? Aduh, Pak Tommy
Tommy lupa. Waduh. Oh ya, media pembelajarannya ya. Karena kita masih daring masa pandemi, ya kita berdoalah semoga pandemi ini cepat berlalu. Pak Tommy pengennya ngajar tetap muka ketemu kalian gitu ya. Mungkin kalian sudah merasa boring juga belajar seperti ini ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Nah, karena kita masih pandemi, ini pembelajaran yang akan Pak Tommy gunakan yang sudah sering kalian ketahui lah, ada WA group, WhatsApp group. Kemudian sewaktu-waktu kita bolehlah gunakan Google Classroom. Nah, di era seperti ini Google Classroom biar kalian itu udah tahu lah nanti Google Classroom itu apa. Kemudian ini yang paling seru dari kakak-kakak kalian yang dulu pakai Quizzes sama Kahoot. Jadi kalian cepet-cepetan nanti mengerjakannya gitu ya. Ya Quizzes dan Kahoot. Kemudian nah ini kalau memungkinkan. Nah, kalau jaringannya bagus, kalian siap, kita bisa menggunakan Google Meet atau Zoom. Itu kalian kalau memungkinkan. Kalau enggak ya enggak perlu kita paksakan. Ngapain kita paksakan gitu ya. Kemudian Pak Tommy juga sudah mempelajari aplikasi baru, ada Word Wall. Jadi kalian seperti main game, besok yang suka main game Pak Tommy berikan di sini. Jadi ikuti belajar matematika dengan baik bareng Mas Guru, bareng Pak Tommy. Kita akan belajar matematika yang asik dan menyenangkan. Mungkin itu dulu ya untuk pertemuan pertama ini, sosialisasi KKM, KIKD maupun rencana penilaian dan kontrak belajarnya gitu ya. Dari Pak Tommy mungkin cukup. Terima kasih dulu. Ada salah dari Pak Tommy, mungkin Pak Tommy terlalu cepat, terlalu berlebihan atau apa, itulah Pak Tommy. Terlalu excited juga mohon dimaafkan. Tapi biar kalian tergugah, biar kalian semangat, biar matematika yang awalnya sulit itu sangat mudah. Mari belajar matematika bersama, kita hitung bareng Mas Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.